Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, dimanapun berada, yang semoga kita semua selalu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah kita memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berselawat atas nabinya Sallallahu Alaihi Wasallam, tema kita kali ini adalah azab kubur itu benar adanya. Kenapa kita membahas tema ini? Karena mengingat di sana masih banyak orang-orang yang tidak yakin terhadap adanya azab kubur tersebut. Dan kalau kita ngelihat beberapa riwayat dari hadis-hadis Nabi SAW, ternyata banyak dari kalangan orang-orang Yahudi juga tidak mempercayai adanya azab kubur. Mereka hanya percaya terhadap azab neraka, namun tidak mempercayai azab kubur. Dan kita kaum muslimin semestinya yakin betul dengan adanya azab kubur, karena Nabi kita Muhammad SAW selalu mengingatkan kita selaku umatnya. Bahkan di setiap kali kita melakukan sholat, di sana ada bacaan yang diantaranya mengandung bahwasanya ini kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari azab jahanam dan juga azab kubur, kemudian dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian, bahkan fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Ini mengingat begitu sangat berat manakala kita menghadapi dari hal-hal yang disebutkan tadi. Maka jangan dianggap enteng atau remeh manakala kita diajari dan diingatkan oleh Nabi kita SAW untuk minta perlindungan kepada Allah, di antaranya dari azab kubur tersebut. Dan periwayatan tentang adanya azab kubur adalah sangat sahih, bahkan mutawatir. Ditambah lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala pun berfirman di dalam surat Ghafir di ayat yang ke-46-nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An-naru, neraka itu kata Allah, yu'raduna 'alaiha. Yu'radun, mereka dalam hal ini terutama Fir'aun dan anak buahnya diperlihatkan 'alaiha, atasnya, yaitu atas neraka tersebut, huduwan wa asyian, di waktu yakni siang atau juga waktu pagi, ya, dan juga wa asyian di waktu isya atau waktu petang, waktu malam. Artinya mereka, golongan Fir'aun dan anak buahnya, para pengikutnya, akan diperlihatkan kepada mereka di alam kuburnya, yaitu neraka, di saat siang dan malam. Artinya terus-terusan, tidak pernah berhenti di saat mereka berada di alam kubur. Dan tentunya, saudara sekalian, dengan diperlihatkannya neraka, apalagi dibukakan pintunya yang sampai hawa azab neraka itu
mengenai mereka di alam kubur, di alam barzakh, maka ini sungguh sangat menyiksa mereka. Karena apa yang mereka lihat, kedudukan mereka di dalam neraka nanti adalah begitu sangat mengerikan. Jangankan di alam kubur ya, kita di dunia aja, kalau melihat sesuatu yang mengerikan, yang menyeramkan, itu sudah cukup menyiksa jiwa kita, menyiksa hati kita, menyiksa diri kita. Menjadikan kita tidak bisa tidur, ataupun makan pun tidak enak apabila kita melihat sesuatu yang mengerikan. Apalagi yang diperlihatkan itu azab neraka. Naudzubillah min dzalik. Belum lagi merasakan hawanya. Di mana Nabi kita SAW pun bersabda di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan Imam Bukhari. Tentunya hadis ini adalah tidak diragukan lagi tentang kesahihannya. Nabi kita SAW bersabda, Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, atau dalam hal ini semua kalian, idza mata, apabila ia mati, uridu alaihi maq'aduhu, maka akan diperlihatkan kepadanya tempat kedudukannya bil ghadati wal asyi, di saat pagi hari dan petang hari, atau di saat siang dan malam. Artinya terus-terusan kedudukan atau tempat yang akan dia tempati nanti di akhirat ya, akan diperlihatkan kepada dirinya siang dan malam atau terus-terusan. In kana min ahlil jannah, jikalau yang bersangkutan itu kebetulan tergolong dari ahli surga, dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa, fa min ahlil jannah, maka dia akan diperlihatkan kepadanya kedudukan dia ini di dalam surganya yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan. Apalagi dibukakan pintunya yang hawanya nyampe kepada dirinya, hawa surga. Tentu betapa bahagianya, jangankan nanti di alam barzakh, di alam kubur, di dunia saja, kalau kita melihat pemandangan yang indah, ya pasti siapapun kita akan senang hatinya, senang jiwanya, dan merasakan kenikmatan yang luar biasa. Dan itulah tentunya apalagi surga yang diperlihatkannya. Betapa lebih menyenangkan lagi dari apa yang kita bayangkan manakala kenikmatan surga itu diperlihatkan kepada kita. Apalagi hawa surganya sampai dirasakan olehnya. Sebaliknya, wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar, maka jikalau kebetulan dia tergolong orang yang menjadi penghuni neraka nantinya, maka dia akan mendapatkan tentu azab karena diperlihatkannya neraka tersebut kepada dirinya di saat di alam barzakhnya. Apalagi merasakan hawa dari neraka tersebut. Betapa tersiksanya di saat berada di alam barzakh karena diperlihatkan kepadanya
azab neraka yang nanti dia dikala hari kiamat terjadi akan memasukinya, akan menempatinya, yaitu di neraka. Ini sungguh sangat tersiksa dan sengsara ataupun menderita. Fayuqal, lalu dikatakan, hadza maq'aduka, inilah tempat kedudukanmu nanti di akhirat setelah kiamat terjadi, hatta yab'atsakallahu azza wa jalla, sampai nanti Allah akan membangkitkan dirimu, ya Allah azza wa jalla, ilaihi, kepadanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat kelak. Artinya dibangkitkan dari alam kubur dan kemudian memasuki alam akhirat, dan itulah yang akan ditempatinya, yaitu baik kalau ahli surga tentunya kenikmatan surga, dan kalau ahli neraka tentu adalah azab neraka. Saudara sekalian, kita memohon kepada Allah, tentunya berlindung pada Allah dari azab kubur dan juga azab jahannam. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya masih dari surat Ghafir ayat yang ke-46 tersebut, wa yauma taqumus saah, dan pada hari nanti terjadinya kiamat, hari akhirat, Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna, masukkanlah oleh kalian semua wahai para malaikat penghuni neraka jahanam, yaitu Fir'aun dan anak buahnya dan para pengikutnya, asyadal azab, dengan seberat-berat atau lebih berat lagi, lebih keras lagi dari azab yang mereka rasakan, yaitu azab neraka jahanam. Jadi azab neraka jahanam jauh lebih berat, jauh lebih keras, lebih pedih, lebih menyakitkan daripada azab kubur. Karena tapi bagaimanapun juga yang namanya azab, siksaan, tentu pasti tidak mengenakan dan pasti cukup membuat seseorang sengsara dan menderita. Maka dari itu, di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, kunna na'uddu li Rasulillah sallallahu, dulu kami menghitung ya untuk Rasulullah sallallahu itu sendiri, fil majlis, di dalam majlis al-wahid, ya dalam majlis yang satu, maksudnya sekali duduk di majlis di mana mereka para sahabat menghitung apa yang diucapkan atau dibaca oleh Nabi kita SAW sebanyak mi'ata marrah, sampai 100 kali Nabi mengatakan Rabbighfir li, ya Allah ampunilah diriku, wa tub alayya, dan terimalah tobat atas diriku, innaka, sesungguhnya engkau wahai Allah, anta tawwabur rahim, engkau adalah zat yang maha penerima taubat dan maha penyayang. Itu yang diucapkan oleh Nabi SAW dalam satu majlis saja. 100 kali beliau mengucapkan, beliau bertobat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dengan mengucapkan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, saya ulang, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antal ghafurur rahim. Bacaan ini penting untuk kita ucapkan, untuk kita baca dan kita lakukan ya dengan sesering mungkin, dengan harapan supaya dosa-dosa yang kita lakukan
yang menjadi penyebab akan diazab dalam azab kubur ataupun azab neraka jahanam, maka kita mohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepada Allah dari itu semua. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha penerima taubat dan Maha penyayang. Jangan sampai terlambat, jangan sampai telat. Ya, sebelum kita mati, segeralah kita bertobat kembali ke jalan yang benar. Demikian, wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.